Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sampai lambaikan tangan kita, katakan shalom. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa kembali sama-sama berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama datang beribadah dengan segenap hati kita, segenap hidup kita. Saya mengajak kita, pastikan kita mengalami Tuhan dalam ibadah hari ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini kami bersama-sama datang di tempat ini, di dalam rumah-Mu, untuk datang beribadah, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam aktivitas hidup kami sepanjang minggu ini. Kami akui Tuhan, kami ada sampai detik ini karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, kami pintar, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan yang tiada habis-habisnya sudah memelihara hidup kami. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak pasti hari-hari ini, kami bisa membuktikan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Sebab itu hari ini Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami naikkan ucapan syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Sebab dengan apa kami membalas kebaikan-Mu di dalam hidup kami? Kami tidak dapat membalasnya selain memuji, meninggikan dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang datang melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kami datang, kami dikuatkan di tempat ini. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami disiburkan. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kami bersama-sama datang di dalam rumah-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami butuh hadirat Tuhan yang memulihkan itu. Kami butuh hadirat Tuhan yang menguatkan itu. Kami butuh hadirat Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyembah Tuhan hari ini. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya Tuhan. Katakan terima kasih buat segala anugerah-Mu. Katakan terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami sembah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, yang layak disembah selamanya. Hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami sebagai korban di hadapan-Mu. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membela hidup kami, Engkau yang mengangkat hidup kami, yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih ya Yesus, buat segala pertolongan-Mu, buat segala perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab tanpa kasih Tuhan di dalam hidup kami, kami tidak ada dayanya sampai hari ini Tuhan. Kami tahu karena kasih-Mu semata-mata kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan hari ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai
Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, di dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidup kami, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang ya Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu luasnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, sebab bagaikan langit yang membentang, haleluya, bagaikan langit yang membentang, begitulah luasnya kasih Tuhan di dalam hidup kami, haleluya. Pertolongan-Mu di dalam hidup kami, hidupku. Terima kasih Tuhan.
perdengarkan suara kita. Bagaikan haleluya. Sebab begitu luas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak dapat kami hitung ya Tuhan. Oh, di dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan begitu dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami sekali lagi bersama bagaikan bagaikan pagi yang terbentang. Begitu luas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami begitu banyak. Terima kasih ya Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam tiada kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam, tiada terhitung segala pertolongan-Mu di dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu kami ada, oleh karena kasih dan setia-Mu yang tiada habis-habisnya kami hidup. Sebab itu tiada terhitung Tuhan, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hidup kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, teramat baik. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan kami, satu-satunya yang menjadi andalan kami. Oh Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa dan ajaib. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji sampai selama-lamanya, bahkan selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan kami, hanya Yesus Raja kami, penyelamat kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap ucapan syukur kami naik dari bibir mulut kami, timbul dari dalam hati kami, memuliakan nama-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan. Nyanyikan bersama. Akui Dia Tuhan satu-satunya yang kita percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Haleluya.
Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Oh Tuhan yang menyembuhkan kami pagi hari ini, Tuhan penyembuhku. Nyanyikan satu-satunya. Haleluya, hanya Yesus Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang andalkan, yes, di hadapan-Mu kami akui Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya dalam hidup kami. Kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Dia yang memberkati kita pagi hari ini, Dia yang menyembuhkan kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Satu-satunya yang dan tiada yang lain. Satu-satunya yang kami percaya. Yes, haleluya, glory, sumber pengharapan. Satu-satunya yang jalan kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Sekali lagi, Dia Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang memberkati kita di hari-hari ini. Sekalipun keadaan boleh sukar, keadaan boleh susah, tapi ada berkat Tuhan yang memelihara hidup kami. Sebab itu kami akan berdiri teguh. Ku akan berdiri di tengah badai. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita bersama. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Oh, sampai kapanpun ku akan bertahan. Ada Yesus, Yesus selalu menopang. Ku akan bertahan di dalam tekanan sekalipun. Haleluya. Yes, yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sebab pada Yesus yang menopang hidup kami. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai hari-hari ini. Kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya.
kami hari-hari ini. Haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan boleh susah, tapi Yesus Tuhan berjanji menyertai kita sampai hari ini. Mari tetap semangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini. Amin. Tepuk tangan bersama. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu, kebesaranmu. Terpujilah. Amin. Terpujilah. Dan benagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama. Terpujilah Tuhan. Amin. Kuat dan berkemuliaan. Haleluya. Satu suara katakan kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia ajaib dan penuh kuasa. Glory. Haleluya. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami bersorak. Bersorak. Tuhan yang memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Tinggi lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangan. Tuhan berkata
sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya. Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Sebab itu dengan hati yang percaya kami mau mengikut Tuhan. Dengan hati kami menangkap rencana-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada saat di mana kami tidak bisa melihat jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Dari awal nyanyikan bersama. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sebab itu hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Sekali lagi bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya dengan hati kami. Haleluya. Percaya, selalu. Sekali lagi hati kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa,
Ketika Adam dan Hawa Engkau ciptakan, mereka dapat melihat Engkau sebab mereka belum berbuat dosa. Ketika mereka berbuat dosa, maka sejak saat itu dan sampai sekarang, kami tak dapat melihat Tuhan. Satu ketika Engkau datang menjadi manusia, Yesus Kristus, kami mengenal Engkau. Haleluya. Makasih Tuhan. Tapi kami yang sekarang ini tidak hidup di zaman ketika Engkau menjadi manusia. Tapi Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan bagi kami hati yang percaya. Yes. Amin. Dengan kepercayaan itulah kami melihat dengan iman padamu Bapa. Amin. Itulah iman yang membuat kami melangkah ke tempat ini. Iman itulah yang membuat kami bertahan dalam situasi apapun. Sampai kami melihat Engkau di surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Kalau kami masih ada di dunia ini, maka kami tak dapat hidup tanpa percaya. Kami harus mengikat diri kami dengan kepercayaan yang Tuhan beri di dalam hati kami. Untuk kami percaya, kami harus terus belajar akan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, kami semakin percaya padamu Bapa. Sebab firman itu berkuasa. Yes. Firman itu memulihkan, mengubahkan, membuat kami semakin dekat akan Tuhan. Karena itu Bapa, ajar kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, supaya Roh Kudus buatlah kami mengerti dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Supaya kami datang ke tempat ini dari rumah kami masing-masing. Dengan iman kami mau datang. Semua pergumulan, semua tantangan, sakit penyakit yang ada pada kami dan sekitar kami, dengan kami percaya, maka kami akan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Ajarlah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Pitor. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk PPT. Saya berharap pena pointernya bisa sampai ke sana ya. Coba kita tes. Sepertinya terhalang ya. Oh ya, puji Tuhan bisa ya. Baik. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri. Sudah lama juga saya tak hadir dalam ibadah Bapak Ibu. Saya pendeta. Ini bulan Juli, doakan Bapak Ibu, saya akan mendapatkan gelar studi saya yang ketiga ya, di dalam strata 3. Doakan di Makassar saya akan mengikuti ujian, promosi, dan wisuda bulan 7. Ya, saya suka belajar Bapak Ibu. Doakan supaya selesai strata 3-nya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya pendeta Ronald Pasaribu. Saya melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di... Kalau dari sini Bapak Ibu lewat Perpoden sana, tembus ke... Ada stasiun kereta api, ke kiri sedikit ada gang di depan cucian mobil besar itu, ada HD merek. Nah, di depan itulah saya tinggal dan juga beribadah bersama dengan jemaat Tuhan. Saya juga punya istri, sama-sama kami pendeta Eka Kristianti. Kami punya 2 anak. Yang pertama Florence Elizabeth Christine Pasaribu, dia di kelas 2 di Kalam Kudus. Dan yang kedua George Timotius Christian Pasaribu di kelas 1 DEK Bapak Ibu. Saya juga mengajar di DEK bersama dengan istri sudah kurang lebih 11 tahun. Saya suka mengajar. Maka itu Bapak Ibu, khotbah kita, saya tidak khotbah seperti ya hanya satu pihak begitu, tapi saya ingin mengajar Bapak Ibu. Dan saya juga sedang ada pengurusan untuk dosen saya di Makassar Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja ke firman Tuhan. Hari ini kita belajar kupikul salibku. Itulah tema kita Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat gambar ini. Apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan melihat gambar ini? Badai. Betul. Lalu yang kedua, apa yang menarik dari gambar ini? Apa yang menarik Bapak Ibu? Ya?
Mercusuarnya. Ya, mercusuarnya menarik. Jika itu diri kita, Bapak Ibu, masihkah kita berdiri dengan memandang kepada Kristus ketika begitu banyak badai silih berganti? Kenapa badai itu tetap berdiri kuat? Apa yang menentukan dia kuat berdiri? Fondasinya. Alasnya. Ya. Ini renungan kita, Amsal 10 ayat 25. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ada kata orang benar. Apa sih definisi orang benar? Menurut kamus bahasa Ibrani, Bapak Ibu, orang benar itu adalah kebenaran dalam tingkah laku. Jadi kebenaran itu bukan kata sifat, tapi kebenaran itu adalah jati diri, identitas seseorang. Orang itu dikatakan benar karena memang dia punya benih kebenaran. Ya, punya benih kebenaran. Bukan hanya karena dia berbuat benar maka dia disebut orang benar. Tidak. Karena dia punya benih kebenaran. Benih kebenaran itu diberikan Yesus. Itulah sebabnya kita disebut ciptaan yang baru. Yang membedakan kita dengan ciptaan yang lama. Karena ciptaan yang lama itu benihnya dosa. Kalau dikatakan orang benar, identitas dia benar itu karena tak ada benih ilahi yang ada dalam diri dia. Jadi bukan karena kontribusi perbuatan kita disebut orang benar, Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan memberikan benih kebenaran itu dalam diri kita. Maka itu kita punya harga, Bapak Ibu. Ingat, ada setiap duka, dikatakan selalu, berharga di mata Tuhan orang yang meninggal. Di dalam Tuhan. Di mana harganya, Bapak Ibu? Harganya adalah benih yang Tuhan taruh itu dengan darahnya. Decap itu, Bapak Ibu. Dengan pengorbanannya. Sehingga kita disebut alas. Kebenaran adalah tingkah laku, karakter, watak, sifat dibenarkan dan dipertahankan oleh Tuhan. Wah, menarik Bapak Ibu. Jadi kita ini orang benar, yang pertahankan kita orang benar itu justru Tuhan. Beda dengan iman tetangga, Bapak Ibu. Iman tetangga jungkir balik, dia ibadah sekali sampai 5 kali. Tapi tidak dinyatakan benar, Bapak Ibu. Wah, gimana itu? Tidak dipertahankan dalam kebenarannya. Maka Yesus proklamirkan ke seluruh dunia, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Di luar aku kamu tidak dapat hidup. Kenapa? Karena tidak ada benih itu. Efesus 1 pasal 12, 13 dikatakan, ketika kita percaya firman Tuhan, pada waktu itu benih itu ditanamkan dalam diri kita. Maka dalam tadi waktu saya renungkan pujian hatiku percaya itu Bapak Ibu, saya mengingat, saya diinspirasikan tadi barusan ini, Adam dan Hawa bisa lihat Tuhan Bapak Ibu. Ngobrol, seperti kita gini, ngobrol. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, Adam mendengar suara kaki Tuhan. Dia juga mendengar suara Tuhan. Melihat Tuhan. Tapi ketika dia diusir dari Taman Eden, dia tidak lagi lihat Tuhan. Karena benih itu terambil karena dosa. Tapi bersyukur Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak datang dan jadi manusia, tidak ada benih itu ditanam lagi Bapak Ibu. Maka kita disebut manusia berdosa. Manusia yang akan dihukum. Ini alas. Kemudian dalam ini ada hal yang penting tentang alas Bapak Ibu. Kenapa kita disebut adalah alas? Apa sih arti alas yang dimaksudkan di sana? Dasar, fondasi untuk membuka, untuk menetapkan, untuk menentukan, untuk mengadakan, untuk membuat, untuk menyusun, untuk membentuk, untuk mendirikan, menegakkan, memperlihatkan, membuktikan. Kalau kamus bahasa Ibrani itu lebih mengarah ke teologinya Bapak Ibu.
Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih terarah kepada pengertian dunia kerja, dunia sosial, dunia pemerintahan. Tetapi kalau Kamus Ibrani, dia mengarahkan kepada teologinya. Mengarah kepada pengertian sesuai dengan apa yang ditulis oleh Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau kita alas, berarti Bapak Ibu perhatikan siapa kita. Kita adalah yang membuka, kita yang menetapkan, kita yang menentukan, kita yang mengadakan, kita yang membuat, dan seterusnya. Apakah kita orang berharga? Amin. Kenapa kita berharga? Karena Tuhan yang menaruh benih kebenaran dalam diri kita. Bukan karena perbuatan kita. Kenapa Tuhan jadikan kita menjadi berharga? Perhatikan kesimpulan ini Bapak Ibu. Keteguhan tercipta karena fondasi yang terbentuk kokoh. Fondasi tadi apa? Kebenaran. Dan penyebabnya adalah pembenaran serta pertahanan yang dilakukan oleh karya salib Kristus. Jadi Bapak Ibu, di mana kita di situ? Di mana kita di kesimpulan ini? Apa peran kita di sini Bapak Ibu? Hampir nggak ada peran kita di sini Bapak Ibu. Karena keteguhan kita itu, alasannya karena Tuhan memberikan pembenaran dalam diri kita dan dipertahankan karena salib Kristus. Itulah kasih Tuhan yang tak bisa dibandingkan dengan banyaknya dosa kita. Definisi karena begitu besar kasih Allah. Siapa yang bisa mengukur besarnya kasih Allah? Tak bisa Bapak Ibu. Besarnya kasih Allah itu adalah selama kita hidup yang sudah dipilih, yang sudah dijadi ciptaan baru, dipertahankan oleh karena karya Kristus. Wah, enak sekali kita hidup. Seandainya Bapak Ibu kita sekarang ini ada di sidang pengadilan tahta putih. Lalu hadir di situ orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lalu Yesus berdiri sebagai hakim di situ. Dia katakan, kamu tidak aku pertahankan. Loh, Yesus, aku sudah lakukan ibadahku. Aku sudah lakukan ini. Aku sudah lakukan ini. Apa kata Yesus? Aku tidak mempertahankanmu. Karena apa yang kau lakukan bukan berkenan kepadaku, tapi berkenan kepada dunia. Saudara, kira-kira bagaimana keadaan itu? Sementara kita juga sama kok seperti mereka, berbuat dosa juga. Melakukan pelanggaran juga. Tapi kata Tuhan, karena kau kupilih, karena besar anugerahku, besar kasihku, engkau kupilih, kau kuselamatkan. Saudara, kita mau ngomong apa lagi waktu itu? Ibarat kita naik kapal, 2 kapal, memilih kapal satu yang akan meledak di tengah laut, dan kapal satu tidak ada bom. Lalu kita masuk ke kapal satu, dengar kabar, kapal itu sudah meledak. Gimana kira-kira orang yang ada di dalam kapal yang selamat ini Bapak Ibu? Apakah nilai hidup mereka biasa-biasa saja ketika mereka sudah sampai di tujuan, di pelabuhan? Saya rasa mereka sangat bersyukur dan berbuat baik. Bukan karena mereka mau selamat, tapi mereka berbuat baik karena mereka bersyukur diselamatkan. Yang mereka harusnya binasa. Bukankah perjalanan hidup kita juga demikian Bapak Ibu? Ya, siapakah Yesus itu sebenarnya Bapak Ibu? Saya mau ngajak kita merefleksikan ini dalam keunikan Yesus. Bapak Ibu tahu itu 3 bintang film ya, aktor dalam berbagai film ya. Aktor penemu Yesus. Salah satu dari 3 orang ini Bapak Ibu percaya Yesus. Tadinya ateis. Bapak Ibu sudah pasti lihat di YouTube-nya ya. Bagaimana dia benar-benar kesambar petir di Golgota itu Bapak Ibu. Di film yang di sebuah bukit yang disebut Golgota itu. Benar-benar dia kena sambar petir. Dan benar-benar dia pingsan Bapak Ibu. Jadi itu bukan rekayasa. Sambar petir itu. Disitulah dia percaya Yesus Bapak Ibu. Dan sekarang jadi penginjil. Dia sekarang jadi penginjil. Apa sih aspek-aspek keunikan Yesus? Yang pertama, tokoh sentral.
Dari semua sejarah tidak bisa dihapuskan tentang siapa Yesus. Itu sejarah dunia. Tercatat di beberapa negara, termasuk Persia tulis itu, Irak tulis itu. Kemudian berikutnya pusat peradaban. Sampai semaju apapun tahun keberapapun nantinya sebelum Yesus datang, tetap Yesus adalah pusat dari peradaban. Walaupun zaman sekarang sudah mulai canggih, di Jerman Bapak Ibu sekarang pendetanya nggak semua manusia Bapak Ibu. Pendetanya sudah banyak robot. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau pendeta robot bagaimana. Dan sekarang kalau Bapak Ibu menggunakan AI, dia bisa jawab Bapak Ibu. Semua ujian sekolah pakai AI, bahaya. Kalau kami jadi guru juga, kadang kita lihat tahu itu jawaban AI atau jawaban anak. Itu perkembangan zaman sekarang, begitu majunya. Tetapi saya percaya tetap peradaban itu adalah Yesus. Dan pewahyan sempurna itu adalah Yesus. Mari kita melihat juru selamat kita yang unik. Di mana keunikannya Bapak Ibu? Boleh putarkan video sebentar? Kita akan lihat dari video ini. Tadi bisa ya? Mungkin ada yang bisa bantu, tolong kasihkan playlist ini. Kalau misalnya tidak bisa diputar. Oh ya sudah, sip. Makasih. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Baik, Bapak Ibu, dosa sekarang yang menjadi favorit manusia adalah tidak percaya Tuhan. Arab sekarang 40% tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Prancis hampir 60% tidak percaya Yesus. Jerman, Inggris, setengah dari penduduk mereka ateis. Iran, banyak ateis. Asia, banyak ateis. Ada 7 miliar jumlah manusia sekarang, Bapak Ibu. Tercatat Kristen dan Katolik itu 2,5 miliar. Muslim sekitar 1,5 miliar. 2, 3, 4 miliar. Lalu 3 miliarnya lagi.
kepercayaan dan ateis. Jumlah mereka lebih banyak. Dosa yang paling banyak dilakukan manusia sekarang ini adalah tidak percaya Tuhan. Karena memang Yesus itu unik. Mari kita melihat lebih jauh. Boleh lanjut? Ya. Nah, ada beberapa gambar Bapak Ibu. Coba saya berikan waktu 1 menit. Bapak Ibu lihat gambar ini kira-kira apa yang mau dikasih tahu sama kita? Boleh 1-2 orang sampaikan? Tentang apa ini gambar? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu lihat gambar ini? Oleh 1 orang atau 2 orang sampaikan? Apa saja? Apa Bapak Ibu lihat gambar ini? Mari Bapak Ibu. Ya. Gambar apa tadi? Tuhan Yesus, ya betul, Tuhan Yesus. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Gambar apa ini? Oke. Yesus lahir karena mujizat. Kemudian, saya minta maaf Bapak Ibu, ini memang ada sedikit, mungkin bisa dibantu kalau saya angkat ya. Hidup melakukan mujizat. Lanjut. Mati disertai mujizat. Kemudian bangkit sudah pasti mujizat. Naik ke surga pasti mujizat. Itu keunikannya. Tapi keunikan ini kenapa orang tidak banyak percaya? Yesus lahir bukan karena hubungan Maria dan Yusuf secara fisik. Tetapi karena Roh Kudus yang mengandung dia dalam rahim Maria. Itu mujizatnya. Selama dia hidup melakukan mujizat. Mati pun ada 3 mujizat besar. Gelap gulita, tabir bait Allah terbelah 2. Orang mati bangkit di sekitar Golgota melihat Yesus. Itu mujizat. Ketika dia bangkit, pasti mujizat. Kubur kosong. Mari kita lihat buktinya, kebangkitannya. Ini ada beberapa kutipan, kita lewatkan saja. Yesus hamba yang menderita. Ini keunikan kedua, Bapak Ibu. Dia juru selamat yang unik. Dari mulai lahir sampai dia naik ke surga, semua berserta dengan dia mujizat. Semua adalah mujizat. Tetapi banyak orang tidak percaya. Karena nggak dikasih benih firman Tuhan. Bahkan yang sangat memilukan, imam besar saja yang hari-harinya melayani bait Allah tidak percaya. Memimpin ketidakpercayaan bangsa Israel. Dan memilih untuk mengutuk diri dan keturunannya. Bapak Ibu. Tapi Yesus yang unik itu. Dia adalah seorang hamba. Hamba yang menderita. Mari kita lihat, ini ada cuplikan dari Yesaya. Karakter Yesus sebagai hamba ya. Ia memberikan teladan tentang hamba bagi kita. Ia cuci kaki para murid. Gak gampang Bapak Ibu seorang pemimpin bisa merendahkan diri seperti itu. Itu keunikan dalam kehambaannya. Apakah Yesus kehilangan harga diri ketika dia mencuci kaki para murid? Tidak. Berikutnya. Ia menderita jasmani untuk kita. Dia hamba yang rela memikul dan mengambil alih dosa-dosa semua manusia termasuk kita. Dalam kejasmaniannya yang dia pikul di salib di Bukit Golgota. Ia bijaksana terhadap kita. Mari kita melihat orang-orang yang datang kepada Yesus. Ada yang dikuasai oleh legion. Ada yang pembuat dosa seperti Matius. Dan begitu banyak. Dia begitu bijaksananya. Dan satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu ketika dia menyentuh orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu dikatakan, orang sakit kusta Bapak Ibu di
Israel itu. Dia harus ada baju, dia koyakkan baju, dia harus berteriak di depan umum mengatakan, aku terkutuk, aku terkutuk, aku terkutuk. Lalu orang melempar dia dan dia berusaha lari, menghindar lemparan batu. Dan dia tidak boleh ketemu dengan banyak orang. Ketika Yesus menyentuh dia, orang melecehkan dia. Ini hamba yang bagaimana? Saudara, inilah kebijakan dia. Ia menanggung kelemahan dan semua duka cita kita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, selalu kita mendengarkan firman yang katakan, dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena dia menanggung kelemahan dan duka cita kita. Ia menanggung dosa. Bahkan bukan hanya menanggung dosa kita. Dia bersafaat. Dia berdoa untuk kita. Seorang hamba. Hamba yang unik. Seorang teolog dari Jerman tahun 1892 menulis buku Commentary of Isaiah. Dia mengidentifikasikan ada 4 kehambaan Yesus dalam Yesaya pasal 42 sampai 53 itu. Ini dia, kita nggak baca Bapak Ibu, tapi kita lihat diagramnya saja. Ada pengagungan. Awalnya, ini kan nubuatan Yesaya. Awalnya orang akan mengagungkan Yesus. Menaruh pakaiannya, menaruh daun palem, dan mengatakan, Hosana bagi dia. Hosana Raja. Pengagungan. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia ditolak. Yesus menangis setelah selesai dia diarak-arak dengan seekor keledai. Dia menangis dan mengatakan, Hai Yerusalem, aku merindukan engkau bersama-sama dengan Bapa. Lalu Bapak Ibu dia masuk dalam penderitaan dan mati disalibkan. Seorang hamba di Taman Getsemani, hamba itu mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu keunikan seorang hamba. Siapa yang mau Bapak Ibu? Kualitas orang-orang banyak sekarang ini. Kalau direndahkan oleh orang lain, balasannya luar biasa. Jangankan itu, mudah saja kita lihat di persimpangan jalan Bapak Ibu di Padang ini. Mata melotot, muka dibuat seram, lalu dia harus duluan jalan. Apakah dia ibu-ibu, apakah dia bapak, apakah dia anak-anak, atau dia kakek, nenek, pokoknya dia harus jalan duluan. Entah dia orang Kristen, apakah dia non-Kristen, tapi yang jelas dia melotot dan dia harus jalan duluan. Orang sekarang sangat sulit untuk memiliki karakter sebagai seorang hamba, Bapak Ibu. Apa sih keistimewaan hamba ini, Bapak Ibu? Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang pelayan di rumah tuannya. Ketika dia melihat tuannya datang, ia mengencangkan ikat pinggangnya, lalu memberikan makan tuannya terlebih dahulu, baru dia makan. Saudara kira-kira mau bicara apa Yesus kepada kita? Seorang hamba yang hanya dia tahu adalah bagaimana menghormati orang lain, bagaimana mengutamakan orang lain, bagaimana keselamatan orang lain. Karena dia sudah memiliki keselamatan itu. Itulah hamba, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus, sudah mendapatkan pembenaran, maka karakter hamba harus hidup dalam kehidupan kita. Sebab benih kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita. Karakter hamba harus kita miliki. Sangat sulit Bapak Ibu sekarang melihat orang-orang yang rendah hati. Saya sebagai guru, kadang saya lihat anak-anak yang saya bina, saya ajar, saya bilang tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ketika engkau disakiti, kau jangan katakan kata-kata yang kotor. Sulit Bapak Ibu. Mengulang-ulang itu. Ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa bandingkan. Keegoisan di dalam kehidupan manusia begitu merajalela. Maka sampai jumlahnya lebih dari 3 miliar orang tidak percaya Yesus. Kita lanjut. Ini keunikannya Bapak Ibu. Tentang salib. Salib adalah keunikan kehambaan Yesus. Tetapi aku sekali-kali aku tidak mau bermegah.
Ini seorang hamba, Bapak. Tidak mau bermegah. Kenapa tidak mau bermegah? Aku hanya bermegah dalam salib Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih mau dimegahkan dalam salib? Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa yang mau kita banggakan dari salib? Salib berbicara tentang beban yang harus kita pikul setiap hari. Berikutnya, keunikan yang ketiga. Yesus, Tuhan yang bangkit. Ada dua prinsip yang kita pahami dalam kebangkitan Yesus. Yang pertama, penderitaan adalah intisari dari Injil. Saudara, kalau tidak ada penderitaan, tidak akan ada keselamatan. Amin. Amin. Hamba yang unik itu memilih menderita, Bapak Ibu. Memilih untuk meninggalkan tahtanya. Memilih untuk meninggalkan seluruh kemegahannya. Dan tidak membawa atribut itu ke dunia ini. Mengambil rupa sebagai hamba. Supaya apa, Bapak Ibu? Menderita. Mengapa dia menderita? Karena akibat dari dosa adalah maut. Dan itu yang ditanggungnya, Bapak Ibu. Penderitaannya adalah intisari dari seluruh 66 kitab yang ada. Dan Bapak Ibu miliki itu. Tanpa penyalipan, tidak akan ada kebangkitan. Kuasa kebangkitannya kini disediakan bagi siapa? Saya dan Bapak Ibu. Yang percaya kepadanya. Kebangkitan selalu mengikuti Yesus. Apa sih kuasa kebangkitan, Bapak Ibu? Kuasa kebangkitan berbicara tentang bahwa ketika kita melayani sampai kita mati, maka kita dengan kuasa Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan sebagai syarat masuk dalam surga. Tubuh mulia. Tubuh yang tanpa dosa. Jadi kuasa kebangkitan berbicara tentang dorongan dari Roh Kudus yang memanggil, yang mengutus kita melengkapi dan menyertai kita melakukan firman Tuhan. Yaitu berkorban, menderita untuk orang lain supaya orang lain diselamatkan. Karena kita sudah dapat keselamatan itu. Dan ketika kita mati sebab pelayanan itu, kuasa Tuhan membangkitkan kita dengan tubuh yang mulia sebagai syarat masuk dalam surga. Tubuh mulia. Saudara, keunikan Yesus sangat penting bagi kita. Lalu bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Tetapi ada kata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ini Paulus katakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kau masih hidup dalam dosa. Sekarang ini di media sosial, apologet paling banyak kan Bapak Ibu menentang ini. Yesus diserupakan, Yesus tidak bangkit. Kalau tidak bangkit ini resikonya Bapak Ibu. Apa resikonya? Kamu menjadi sia-sia. Kembali apa yang dikatakan oleh Salomo. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia, sama seperti orang menjaring angin. Mengapa? Dalam pengkhotbah dia tutup. Kalau tidak kenal Tuhan, maka sia-sialah hidupmu. Apa yang dimaksud dengan Salomo mengenal Tuhan? Yesus. Kalau dia tidak hadir ke dunia ini dan tidak mati bagi kita dan tidak bangkit dan tidak naik ke surga, maka apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini sama seperti orang yang menjaring angin. Itulah yang terjadi kalau Yesus tidak bangkit. Ini fakta sejarah tentang kebangkitannya. Ada makamnya. Ada makam yang kosong. Lalu ada saksinya. Dan itu dituliskan di dalam sejarah beberapa bangsa. Romawi tulis itu karena mereka yang menjajah Israel. Israel tulis itu karena itu sejarah peradaban mereka. Babel tulis itu karena Babel pernah
menghancurkan bait Allah itu. Asur tulis itu, Persia tulis itu, Yordania tulis itu, sebab mereka ada dan melihat itu. Saudara, kepercayaan para pengikutnya bersumber dari kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri 40 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan dia tidak bangkit, itu adalah cerita-cerita yang diinspirasikan oleh Lucifer, si jahat itu, yang menipu dan yang tidak percaya pada firman Tuhan. Ini ke-12 murid yang mati dengan cara yang sadis. Bapak bisa lihat terlalu banyak ya, begitu mengerikan, ada yang dipenggal, ada yang digoreng, ada yang ditombak. Fakta kain kafan Bapak Ibu, ini ada di gereja Katolik yang ada di Mesir, yang ada juga di Roma. Ini setiap beberapa tahun mereka buka. Ya, setiap beberapa tahun dibuka. Ini kain kafannya Yesus ya, yang ditemukan. Dan masih ada. Dan ingat Bapak Ibu terakhir dalam Yohanes, jangan kamu mengatakan ini, kalau dia sudah bangkit. Ada Bapak Ibu. Tulis tipuan dari imam besar pun ditulis di sana. Lalu keunikan Yesus yang terakhir, mandat Yesus kepada kita semua. Ini sebelum dia naik Bapak Ibu. Ada tulisan merah di situ, kuasa. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Saya ulangi dari awal tadi, ketika kita diberikan benih kebenaran, maka hati kita percaya. Ketika kita percaya dan punya benih kebenaran yaitu firman Tuhan itu, maka kita digerakkan untuk melakukan Injil. Injil intisari dari penderitaan, yaitu keselamatan manusia. Dan ketika kita melakukan semua itu, memberitakan Injil, ketahuilah ada kuasa kebangkitan yang menyertai kita. Seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, begitu juga kita dengan semua kuasa yang di sorga dan di bumi ini menyertai kehidupan kita. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kalau kita melayani untuk kepentingan jiwa-jiwa manusia, itu adalah pemenuhan terhadap mandat Tuhan. Bapak Ibu, kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita juga bekerja untuk keselamatan orang lain. Saya bersyukur Bapak Ibu, sekarang kami sudah punya 12 tempat pelayanan. Pak Bini juga saya dengar lebih, ada juga belasannya. Kami konsentrasi ke dalam jemaat-jemaat yang miskin dan menengah ke bawah, miskin ke bawah, yang tidak punya rumah tinggal, kontrakan-kontrakan, ada di Damasraya, ada di Bukit Tinggi, ada di Padang Pariaman, ada di Padang ini beberapa tempat. Ada sampai ke Jambi sana, bahkan sampai ke Nias. Kami melayani Bapak Ibu. Yang kami layani rata-rata semuanya adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang terabaikan. Puluhan tahun jadi orang Kristen, satu lagu Kristen pun tidak tahu, berdoa tidak bisa, udah orang tua. Kami layani mereka, ratusan orang ada di Damasraya. Bapak Ibu, untuk menjangkau mereka, kami mengutus hamba-hamba Tuhan untuk hadir di sana. Kadang hamba Tuhan ini motornya hanyut ketika dia harus menyeberang ke satu tempat pelayanan. Gaji tidak seberapa. Tapi suatu ketika Bapak Ibu saya panggil mereka semua. Karena saya pembina mereka. Saya bilang begini. Bapak-bapak gembala, adakah yang mau angkat kaki dari Sumatera Barat? Sampai sekarang gak ada Bapak Ibu. Suatu ketika mereka ajak saya ke salah satu pos. Mungkin karena pendeta datang mereka senang. Lalu dikasih tua, 1, 2, 3. Lalu dikasih rokok berbagai merek. Ada Surya, ada ini. Mari Pak Pendeta, sebelum datang jemaat kita merokok dulu. Ampun. Saya datang, dalam hati saya datang ini untuk bawa kalian kepada keselamatan. Bukan saya datang justru menjerumuskan kalian kepada kebinasaan. Saya bilang tidak Pak, saya tidak merokok. Saya juga tidak minum minuman itu. Saya datang untuk melayani Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kenal Yesus. Ada lagi yang angkat kaki Bapak Ibu.
Wah, dia merokok, lalu rokoknya dihembuskan ke wajah saya. Ya ini orang Kristen Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tahan enggak? Ketika saya katakan, Pak, stop rokoknya. Rokok itu tidak akan membuat Bapak sehat. Lalu ada satu datang yang setengah mabuk, Bapak Ibu, baru minum tua, satu ceret. Baru datang dia ngomong sama saya. Dia ngomong nasihati saya. Nasihati saya. Saya bilang, bagus Pak. Ide Bapak bagus, luar biasa. Tapi Bapak harus berhenti merokok dulu Pak. Ya. Mereka tidak mau Bapak Ibu. Lalu setelah pulang dari pelayanan saya bicara sama gembalanya. Kamu sudah ngomong enggak sama mereka supaya mereka berhenti berbuat salah? Sudah Pak, tapi enggak mau. Lalu Bapak Ibu, yang membuat hati saya tersentuh. Di dalam ibadah itu, ada seorang ibu pakai jilbab. Saya tanya, itu ibu pakai jilbab kenapa? Kok bisa hadir? Pak, minggu lalu dia minta Alkitab, dia mau percaya Yesus. Saya bilang, memang ratusan orang ini Kristen, tapi Kristen tidak bertumbuh. Ya Bapak Ibu, pendeta diajak mabuk, pendeta diajak merokok. Itu Kristen Bapak Ibu. Lalu saya bilang sama dia, kamu fokus kepada satu jiwa itu. Ibu itu kamu layani. Sampai dia dibaptis, sampai dia terima Yesus, kamu layani. Kamu tidak usah pusing dengan orang yang ratusan itu. Yang penting kamu jangan merokok, kamu jangan mabuk. Hadir saja. Bapak Ibu, ruang ibadah seperti kebakaran. Dari ventilasi itu keluar asap, keluar asap, keluar asap. Wah, batu orang. Tapi tetap juga digas terus. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya hadir di tengah-tengah itu. Saya pernah ceritakan dengan Bapak Ibu kan saya punya penyakit jantung. Ya, tapi saya hadir di situ, saya bertahan Bapak Ibu. Sepanjang ibadah, sepanjang diskusi, saya harus bagaimana supaya rokok itu bisa saya, ya kalau kita gini-gini kan tersinggung mereka Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu kan tersinggungnya kan gampang. Udah tersinggung kan, daripada nanti gelasnya melayang. Iya kan? Ya saya harus tahan diri. Ya, saya ngelak sini, kalau rokoknya ke sana, saya ngelak sini. Tapi dia juga sengaja juga Bapak Ibu. Katanya kan saya di sini, tapi anginnya ke situ, tuh masuk. Pulang, bawa rokok semuanya. Tapi itulah pelayanan Bapak Ibu. Siapa yang mau menderita seperti itu? Untuk mengutamakan mereka. Lalu satu alasan kedua, tadi satu ibu, alasan kedua kenapa kalian tetap melayani Bapak Ibu? Mereka punya anak-anak. Satu rumah itu paling sedikit 5 anak. Ada yang 14, ada yang 12 anaknya. Saya tanya, Bapak lupa enggak nama anak-anaknya? 14 Bapak Ibu. Saya bilang, memang kadang lupa juga Bapak itu. Ada waktu pembagian sembako, Denny, mana si Denny? Padahal Denny di sebelah dia. Oh ini Denny. Lupa dengan anaknya si Denny. Anak ke-14 Bapak Ibu. Ya memang begitulah keadaannya Bapak Ibu. Dan penuh penderitaan iya. Untuk datang ke sana Bapak Ibu. Satu ketika motor saya itu kayak trail. Ibu gembala di belakang. Saya bilang mulai besok diet. Kurangkan 10 kilo berat badan. Ini motor naik ke atas. Karena berat di belakang. Iya. Puji Tuhan. Istri saya sudah 14 kilo turun Bapak Ibu. Ya, ada gunanya juga kan Bapak Ibu penderitaan itu. Ya. Ada manfaatnya juga penderitaan itu sama kita Bapak Ibu. Kalau kita tuh senang-senang terus kita tidak tahu kita bagaimana caranya. Kita akhirnya diet 14 kilo hilang badannya. 14 kilo Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau kami naik motor, karena naik mobil dulu ke sana, setelah itu mobil ditaruh di rumah gembala, lalu kami naik motor ke dalam. Kalau hujan Bapak Ibu, itu kita ingat masa kecil. Ban depan bisa ke belakang Bapak Ibu, ban belakang bisa ke depan. Ya, dan kita harus melewati jalan itu. Ya, melewati jalan. Motor tidak saya juga sempat marah sama itu gembala. Kalian punya ban motor. Ban motornya ban tahu. Tahu Bapak Ibu ban tahu? Dia kasih motor saya. Karena mungkin ini menghormati pendeta datang. Dikasih sepeda motor baru. Dan mulus sekali. Bannya Bapak Ibu. Ibu tahu? Kalau itu mulus di jalan turunan.
Yang tanah merah, hujan, apa yang terjadi? Iya. Untung dak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Ibu. Hampir masuk ke jurang. Saya bilang sama ibu, lompat. Lompat dia. Bergulinglah di situ dia. Daripada saya lompat berdua, lalu saya kan agak kurang beban, Bapak Ibu. Lalu motor saya banting. Ya, jalan lagi 1 jam Bapak perjalanan. Jalan lagi. Ya kami ketawa saja. Dan itu malam Bapak Ibu, jam 11 malam. Kalau siang masih enak juga kan? Jam 11 malam. Kalau kami lama-lama di situ ketemu apa? Ular. Ketemu apa? Babi. Bapak Ibu. Dan itu juga berisiko juga. Jalan terus. Penderitaan. Itulah salibku. Bagaimana dengan salib Bapak Ibu? Saya memang enak di Padang ini. Semua mewah. Tapi saya bilang saya harus belajar ke dalam. Saya harus masuk ke dalam. Saya bilang. Dan saya rutinkan Bapak Ibu. Dan mereka. Kenapa? Kita tidak akan tahu penderitaan orang lain kalau kita tidak mengalami penderitaan yang sama dengan orang itu. Amin. Yesus tidak pernah tahu penderitaan kita kalau dia tidak menjadi manusia seperti kita menderita karena dosa. Itulah hamba yang unik Bapak Ibu. Marilah keunikan itu juga menjadi bagian hidup kita. Siapkah Bapak Ibu untuk menderita demi melayani orang-orang? Di Padang ini Bapak Ibu jumlah yang sudah saya survei kurang lebih 10.000 orang Kristen tidak dilayani. Mulai dari Panti sana sampai Damasraya sana. Mulai dari Batu Sangkar sana sampai Mentawai sana. Kurang lebih 10.000. Itu catatan saya. Tapi tidak tahu catatan para gembala yang lain. 10.000. Nah, saya harap juga ada beban Bapak Ibu juga. Di mana Bapak Ibu? Kan ceritanya seru Bapak Ibu. Kalau ke daerah-daerah seperti itu. Pulang-pulang nanti ada yang benjol di sini. Ya, ada yang digigit nyamuk di sini. Ya itulah sukacita kita Bapak Ibu. Saya sudah dapat sukacita. Istri saya 14 kilo turun. Dia sudah lama selama ini susah sekali diet. Susah diet. Wah ternyata betul juga, bagus juga ya. Mau diet, ya pergi ke pelayanan. Pulang-pulang Tuhan kasih kurus. Ya kasih kurus supaya kau bisa naik motor dan tidak jatuh. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Yesus Kristus, kita diperintahkan Tuhan. Tapi bagi saya Bapak Ibu, mandat ini bukan perintah. Pergi memberitakan Injil itu bukan perintah. Karena kenapa? Karena hakikat dari perintah itu mau atau tidak mau. Kalau aku diperintahkan aku pergi, kalau aku tidak mau ya aku tidak diperintahkan. Tetapi kalau amanat agung ini, kalau mandat ini adalah identitasku. Oh aku pasti lakukan, karena itu identitasku. Nah kalau aku Kristen, aku beritakan Injil. Kalau aku tidak beritakan Injil, aku bukan Kristen. Karena arti dari Kristen itu mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah memberitakan Injil. Karena Yesus adalah pemberita Injil. Maka kita mengikut dia, berarti kita mengikuti pemberitaan Injilnya. Bukan mengikuti kuasanya, tapi mengikuti penderitaannya. Sebab penderitaan itulah yang membuat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu. Kalau kita katakan aku ikut Yesus, tidak mau menderita. Loh Yesus yang mana yang kau ikuti? Ya, karena Yesus yang di Alkitab itu adalah Yesus menderita. Maka penderitaannya adalah identitas kita. Memberitakan Injil adalah hakikat dari penderitaan itu. Kalau kita tidak mau melakukan itu, berarti kita tidak ikut Yesus dong. Yesus yang mana yang mau kita ikuti? Bapak Ibu saudara dikasihi Yesus Kristus, sampai di sini firman Tuhan. Saya berharap anugerah Tuhan membukakan pikiran kita. Kalau tidak ada yang pergi, berarti ada yang diutus dengan apa yang Bapak Ibu bisa beri. Kirimlah utusan-utusan itu. Apa yang menjadi bagian bagi kita. Kalau kita tidak pergi, kita tinggal apa bagian kita. Saya lihat di sini ada menara doa. Saya senang sekali kalau gereja ada yang doa Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu punya daftar. Saya sekarang buat daftar 500 pokok doa di gereja kita, tempat saya lain. 500 pokok doa dengan semua pergumulan. Dan saya tulis terus.
15 tahun yang lalu 500 pokok doa saya itu hampir 80% Tuhan jawab. Dan kami sekarang kadang memulai lagi dan menuliskan pokok doa. Sehingga nanti dengan pokok doa yang 1000 kah atau 2000 pokok doa yang Bapak Ibu punya itu, Bapak Ibu tahu bulan depan yang sudah dijawab, ini sudah dijawab, ini sudah dijawab, ini sudah dijawab, ini sudah dijawab. Dengan demikian itu membesarkan hati kita Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu benar-benar harus kita uji. Benarkah Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Bisakah kita menguji Tuhan? Ya. Meleakhi pasal 3 membenarkan itu. Ujilah Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu menguji Tuhan? Buatlah pokok doa. Mau 1000, mau 5000 pokok doa. Lalu Bapak Ibu akhir tahun cek. Mana doa-doaku yang dijawab Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau belum dijawab, konfirmasi lagi kepada Tuhan. Tulis lagi. Itu membesarkan hati Bapak Ibu. Dan itu membuat Bapak Ibu berarti. Kalau Bapak Ibu tidak pergi, berdoa saja. Mendoakan mereka. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kalau kami katakan kami mengasihi orang lain. Maka sesungguhnya bukan hanya perkataan. Tetapi di dalamnya banyak tindakan. Dimulai dari memberi beban pada diri dengan berdoa kepada mereka yang kami kasihi. Ketika doa dengan rutin kami naikkan pada Tuhan, maka kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja kepada mereka yang kami doakan dan bekerja juga kepada kami yang berdoa. Keunikan Yesus dalam kehambaan, Engkau senantiasa bersyafaat. Markus menulis tiap-tiap pagi betul. Yesus, Engkau mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Ketika Engkau pada malam bersama dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes, Engkau mengatakan, tidak bisakah engkau bertahan 1 jam saja bersama dengan aku? 1 jam bersama dengan aku yang dimasukkan Yesus adalah mendoakan dia. Mendoakan jalan yang akan dia tempuh. Supaya Yesus diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi para murid memilih untuk tidur. Kami tak mau tidur. Ketika ada seruan di gereja mengatakan, hadirilah menara doa. Maka kami harus hadir. Karena kami tidak pergi kepada mereka yang diutus oleh gereja. Kami berdoa, itu bukan beban bagi kami. Tapi itu adalah panggilan kami. Sebab benih kebenaran Tuhan sudah taruh. Itu sebabnya kami percaya pada Yesus. Ketika gereja memanggil untuk melakukan tindakan iman dalam pekerjaan kasih kepada orang lain, kami harus melibatkan diri di dalamnya. Kami harus ambil peran di dalamnya. Sebab kami katakan pada diri kami, pada orang lain, pada Tuhan, bahwa kami mengikut Yesus. Maka ketika kami mengatakan dengan iman mengikut Yesus, maka di situ kami punya peran. Peran itu bukan hanya sekedar logo, slogan, merek yang dikenal orang pada kami. Tetapi harus menjadi identitas yang kami wujudkan untuk memuji muliakan Allah. Bukan untuk dilihat orang. Bapa, ketika gereja memanggil untuk kami dilibatkan di dalam melayani, maka kami harus turut. Sebab gereja diperintahkan Tuhan untuk membina jemaat Tuhan, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk mengutus jemaat Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Gereja adalah wadah tempat orang-orang yang dipanggil dari kebinasaan menuju kepada tempat kemuliaan. Kalau kami akan menuju ke tempat kemuliaan, maka kami tidak berperilaku seperti orang yang akan binasa, tapi berperilaku sebagai orang yang menuju kepada kemuliaan.
kami harus mengintrospeksi seluruh kehidupan kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan, dan apapun tugas dan peran kami di gereja, kami harus turut lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Orang benar itu adalah alas yang dipertahankan oleh Tuhan dengan salib Kristus. Benih itu ditaruh dalam hati kami dengan darah Kristus yang tercurah di salib. Percaya kepada Tuhan itu dianugerahkan kepada kami karena Tuhan merendahkan diri menjadi manusia, mati di salib yang sama dengan pemberontak. Dia ditinggalkan Tuhan dalam kemanusiaannya. Sebab dosa-dosa kami masuk dalam tubuh Yesus. Ia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, karena Allah meninggalkan, sebab tubuh jasmani kemanusiaan Yesus sudah berdosa karena ditimpakan dosa kami padanya. Kalau kami tidak melayani, kalau kami tidak melakukan tugas dan peran kami, maka sesungguhnya kami bukanlah pengikut Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah segenap kami semakin mengerti, semakin dibangun. Sehingga kursi-kursi yang kosong di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Pakailah kami Tuhan, gereja GBI Rock Padang ini menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Ibu gembala di tempat ini. Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu. Tuhan terus memberkati langkah-langkahnya, sehingga semua yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Biar damai sejahtera Tuhan itu tinggal memerintah di tempat ini dan menyertai seluruh tim pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk semua fasilitas yang Tuhan beri. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang baik hati di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kesungguhan yang sudah mereka korbankan untuk datang dan melayani. Tuhan kira membalaskan kebaikan hati setiap hamba-hamba-Mu. Tim musik, tim penggembalaan, pengurus, gembala, dan seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang berkorban di gereja ini, mereka yang memberikan yang terbaik di gereja ini. Tuhan memberkati anak cucu mereka, memberkati usaha mereka, memberkati tubuh jasmani mereka dengan kesehatan, memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, to have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih. Dari kurang lebih 10.000 orang ya, waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus.
Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana, saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza, saudaraku, ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus, dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin, ya, 4 virgin, ada hidupnya suci dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus' name, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ronald Pasaribu yang sudah bersedia memberkati kami hari ini dengan luar biasa. Tuhan pakai dengan lebih dahsyat lagi itu hari-hari yang ke depan dalam pekerjaan Tuhan. Keluarga Pak Ronald juga diberkati. Ada pengumuman sedikit buat kaum wanita. Sabtu di tanggal 24 ya. Ada Women Fellowship di tempat ini pukul 5 sore. Oke, yang kamu wanita, ibu-ibu dan yang muda-muda, mudi-mudi yang kamu wanita boleh hadir jam 5 sore di hari Sabtu di tempat ini. Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Mari bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan. Yang besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Engkau Allah yang El Shaddai di dalam kehidupanku, Allah Maha Besar. Haleluya.
kasih Tuhan. Dia besar, Dia besar. Haleluya, yang syadai mulia. Syadori, El Shaddai, Allah Maha. Kami percaya berkat Tuhan melimpah siang hari ini. Berkat-Nya, haleluya, melimpah. El Shaddai. Mari bersama-sama terima berkat Tuhan yang melimpah. Berkat-Nya, amin, melimpah. Sekali lagi bersama terima berkat-Nya. Berkat-Nya melimpah. Syadai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan kami, yang menambah-nambahkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada siang hari ini buat hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa buat hamba beliau ini Tuhan Yesus, berkati lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus. Turunkan hikmat marifat daripada surgawi, sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan daripada beliau ini Tuhan Yesus. Berkati keluarga, istri dan anak-anak Tuhan Yesus. Dalam usaha dan pekerjaan kami percaya Engkau akan memberkati dengan segala kelimpahan dan memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang kami dengar ini Tuhan Yesus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan Yesus menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan Yesus, buat khususnya Gembala GBI Rock Tuhan yang ada di pusat Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Pendeta Roni Daud Simeon beserta keluarga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan senantiasa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan gembala kami ada di tempat ini, Bapak Pendeta NSB ini dan Bester beserta keluarga. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kehidupan mereka senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap gereja cabang yang ada Tuhan, baik ada di Bukit Tinggi, yang ada di Payakumbuh, yang ada di Pangkalan dan juga ada di Kepulauan Mentawai. Berkati setiap gembala-gembala yang ada di sana dan juga jemaat Tuhan yang ada di sana Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka yang mereka lakukan saat ini. Kami percaya Engkau memberi kelimpahan bagi mereka Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini buat bangsa Indonesia kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus, yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun, baik sipil maupun militer. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Bapa, sehingga mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini dengan jujur adil di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat kota kami, Kota Padang Tuhan. Berkati dan lindungi kota kami Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala berbahaya Tuhan. Berikan ketenangan dan damai sejahtera dari kota ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati para pemimpin kota ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap warga yang ada di kota ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini dengan segala keluhan Tuhan. Tuhan, sekiranya ada saudara kami di tempat ini maupun ada di rumah saat ini yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa, kami mohonkan anugerah Tuhan turun memenuhi mereka Tuhan Yesus, dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit dengan belu-belu-Mu. Ya lemah Tuhan, kuatkan yang berbeban berat, berikanlah kelegaan, angkat beban mereka Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka tidak kesusahan dan menderita. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus, yang bekerja, yang berusaha Tuhan, berikan keberuntungan dan keberhasilan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga demi keluarga Tuhan, berkati anak-anak kami yang lagi sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi Tuhan. Kami
Mohonkan anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan Tuhan Yesus. Sehingga apa menjadi cita-citanya kelak Tuhan Yesus itu boleh tercapai dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan juga buat setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, yang telah mempersiapkan dari rumah. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, membalaskan dengan segala kelimpahan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan berkati kami sebelumnya. Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan daripada hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus yang unik itu adalah hamba yang menderita. Marilah kita juga belajar dan melakukan hal yang sama, supaya hidup kita dipenuhi oleh rahmat dan berkat-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita menerima berkat yang daripada Allah. Anugerah yang melimpah dari Bapa, yang memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Kuat kuasa pertolongan di dalam setiap tantangan dan mara bahaya. Tuhan selalu nyertai kami dengan kuasa dan pertolongan, hikmat menambahkan pengertian kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai kami, anak-anak dan seluruh ada yang Tuhan beri pada kami hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kami saleh-salehnya untuk bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya sambut dengan iman mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati kita.